Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum kita mulai ngaji kita hari ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu tuh ketika sebelum kita mulai ngajian bu'a di Kudus dulu tuh wajibkan baca kalamun. Nah setelah itu penutupnya itu baru Allahumma rahamna. Itu saya diajarkan di Kudus gitu di Baharwani kan. Jadi mari kita coba memulai ngaji kita dengan berdoa agar kita diberi syafaat oleh baginda kita Rasulullah SAW. Kemudian kita diberi keampunan ketika salah baca, salah makhorijul huruf atau tajwidnya gitu, dan diberi kemudahan dalam membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kalam qadirun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa sahil alayya hifdhahu thumma darsahu bijahil nabi wal ali thumma sahabati. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan. Ini kayaknya kemarin yang bab pertama kalian sudah ketinggalan ya, bab nun mati dan tanwin itu ya. Ya kan? Kayaknya belum ikut. Kita ulang kembali kayaknya. Kita ulangi kembali apa bab nun mati dan tanwin. Ini kayaknya lebih intens atau lebih dalam lagi karena non mati dan tanwin itu di mana-mana sering kita jumpai di luar, paling banyak sepertinya kan bacaan non mati dan tanwin daripada bacaan-bacaan yang lain. Ya kan, bab non mati dan tanwin. Oke, kita kembali lagi. Non mati dan tanwin itu ada berapa jenis bacaan? Ada yang paham? Apa? Nun mati dan tanwin itu ada 3, 4, 5. Berapa? Nun mati dan tanwin itu ada 5 macam bacaan. Kita kembali. Apa itu bacaannya? Nun mati dan tanwin. Tanwin itu an, in, dan un. Apa itu pertama bacaannya? Idhar apa? Idhar halki. Yang kedua? Ikhfa. Benar ikhfa, tapi kan bukan urutannya. Idgham apa? Idgham bila gunah. Kayaknya ketuker deh. Itu yang ke berikutnya. Idgham bi gunah. Yang ketiga baru bila gunah. Mana ada idgham bi gunah, bila gunah dulu baru bi gunah. Gak sesuai urutannya. Yang ketiga idgham bila Yang ketiga idgham bila gunah. Yang keempat ikhfa langsung. Iqb
Iqlab. Baru yang terakhir baru apa yang terakhir? Ikhfa apa? Kalau ikhfa syafawin boleh nggak? Ikhfa syafawi boleh. Itu bab apa? Kalau bab ikhfa syafawi bimati. Ini kan bab non mati. Jadi ikhfa hakiki. Nah, jadi kalau bicara tentang nun mati atau tanwin itu ada 5 macam bacaan. Yang pertama idhar halki, kemudian ada idgham bi gunah, kemudian ada idgham bila gunah, kemudian ada iqlab, kemudian ada ikhfa. Ini kan awas kalian kalau dengungnya kurang ini kan. Ini biasanya yang sering salah tuh di sini bedakan idhar dan ikhfa itu suka. Waktunya dengung kalian baca jelas, waktunya jelas dibaca dengung. Ini penting ini. Oke. Kita bicara terlebih dahulu bicara tentang idhar. Nah, huruf idhar itu apa saja? Ada berapakah huruf idhar? Ya kan? Ini H ini bukan mim ya. Huruf idhar itu ada berapa? Oke, fil ardi ada berapa? Huruf idhar. Idhar halki. Itu ada nggak? Itu terbitan mana buku kamu itu? Bukan Kudus ya? Kudus ya? Oke, ini terbitan lama ini. Nah, kalau bicara idhar halqi itu hurufnya apa aja? Yang pernah mondok? 6. Apa saja? Hamzah, hurufnya pertama hamzah, ha, besar apa hak kecil? Hak kecil. Terus kurang bagus ya. Jadi hamzah, a, ko, terus apa? Ain apa ghain? Ain ya. Ain, ghain, terus apa yang terakhir? Ini sudah kok. Kamu tadi sudah sebutkan. Ha. Kok jadi Q? Ha ya. Hamzah, ain, hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Jadi ketika 6 huruf ini bertemu dengan nun mati atau tanwin, itu bacanya dengung apa jelas? Contohnya apa? An'amta. Nun mati bertemu ain. Kalau seandainya nun mati bertemu kho mana? Nah, boleh. Tuan kolakulakum. Coba si Noval, contohnya non tanwin bertemu dengan ghain mana? Ada nggak? Ada nggak contohnya tanwin bertemu ghain? Kho itu ketemu ghain. Ada nggak? Ma'an ghodaqo. Bukan ma'an ghodaqo, itu salah. Kemudian warabbun ghafur, bukan warabbun ghafur, itu salah itu.
Itu diingat. Jadi ketika nun mati atau tanwin ketemu dengan 5 huruf ini wajib dibaca jelas. Kalau memang berdengung itu berarti salah. Mana ada berdungung ifat? Berdungung berarti salah, ya kan? Ketika nun mati berdengung ini. Kamu kayaknya terlalu banyak sarapan tadi ya. Jadi ngantuk dia. Bisa ya kan? Jadi kalau berdengung berarti salah. Nah contohnya seperti kalau tanwin bertemu hak itu seperti apa? Hak besar, hak bukan hak. Hak. An hadza apa in hadza? In hadza illa sihrun mubin. Ya kan? Nah itu banyak sekali. Seperti fariqon hada, bukan fariqon hada. Ada nggak kayak gitu? Ada nggak ya kayak gitu? Fariqon hada wa fariqon. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada ya? Aman ya? Aman. Nah ini perlu diketahui. Kalau memang ada non mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, dia berdengung itu siap-siap kena menjalin, ya kan? Karena sudah saya ajarkan bab nun mati dan tanwin ketika bertemu dengan hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha itu pasti dibaca idhar khalqi, idhar halqi, ya kan? Jadi jelas, nggak boleh dengungnya dibuang. Kemudian kita bicara tentang berikutnya, bab tentang idgham bi gunnah. Nah, idgham bi gunnah itu hurufnya itu apa aja? Idgham bi gunnah hurufnya apa aja? Apa? Yanmu. Enggak ada lagi. Ya kan? Yanmu kan, bener kan? Hurufnya yanmu. Jadi ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan yanmu ini tadi, itu wajib dibaca idgham bi gunnah. Benar? Kalau jika memang dia nggak disebut, nggak dibaca dengan idgham bi gunnah, berarti berbeda. Maksudnya apa? Tanda bacanya itu gimana? Kalau idgham bi gunnah itu tanda bacanya seperti apa? Cara pengucapannya. Idgham bi gunnah kan dimasukkan dengan bi gunnah itu apa? Gunnah itu apa? Dengung kan? Kalau bi gunnah itu apa? Dengan berdengung, ya kan? Nah, jadi dimasukkan dengan berdengung. Contohnya apa? Alimat nafsum ma qaddamat. Nah, benar juga. Nafsumma. Terus ada lagi nggak? Kalau contohnya dengan ya mana? Ada nggak? Mana? Hah? Tanwin bertemu ha, koriin, hisab itu tanwin bertemu ha ini loh. Contoh yang ini nih, idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah. Apa? Ini Wa may dan mati bertemu ba. oh yang Waman tulisannya ya. Wa may yu'min ya, bisa jadi. Nah, itu contoh ya. Nah, kalau contohnya tentang apa namanya? Wawu wafakihatau wa abba. Wafa Kihatau wa abba. Wafakihatan wa abba.
itu dengungnya. Tanwin bertemu wawu ya. Oke. Banyak sekali contohnya idgham bi gunnah. Jadi dengungnya bukan dengung nun ya, tapi dengung dengan harokat setelahnya, harokat ini. Ya kan? Ketika tanwin bertemu huruf ini, dengungnya dimasukkan ke sini, bukan dimasukkan ke nun, bukan. Masukkan ke sini. Kalau masukkan ke nun gimana? Lan yaqdir. Siap-siap ngejalin. Waman yu'min, kayaknya ada kayak gitu. Ada kayak gitu ya. Yang ngaji kayak gitu. Waman yu'min pak gitu kan. Ya kan? Itu pasti. Jadi nggak boleh kalian dengungkan ke sini. Kalau ini kan dijelas-jelas ya. Jelas. Kalau ini kan dengung, didengungkan. Nah, dimasukkan dengan berdengung itu bukan berdengung di sini, berdengungnya di sini. Nah, ya kan? Jadi yang saya jelaskan tadi seperti innasya, nun mati bertemu nun berarti idgham bi gunnah. Kemudian walayaqdiru, nun mati bertemu ya. Nah, nun mati ini bertemu ya, jadi masukkan ke sini kayak ini, bukan dimasukkan ke sini. Kemudian ada juga seperti aujuhihim, seperti miwarokotin, bukan min warokotin. Jadi miu dimasukkan ke sini, gitu. Paham ya? Awas kalau seandainya kalian nggak paham, siap-siap jalin, karena udah jelas tuh huruf idhar. Kalian apalin, oke, kalau seandainya kalian nggak bisa ngapalin hamzah sama hal ini, apalin aja dua huruf kembar ini, ha, kho, ain, ghoin. Ha ini pasti ngikut sini, hamzah ini pasti beda. Udah itu doang teorinya. Hamzah ha, kho, ain, ghoin, ha. Kemudian kalau kita bicara tentang iqlab, iqlab bukan iklab. Nah, kalau udah belajar yang gua nggak boleh ngomong iklab ya. Iqlab. Idgham bi gunnah ini belum ya? Idgham bil gunnah ya. Idgham bil gunnah itu hurufnya apa sih? Nah, dua hurufnya itu apa? Nah, jadi loro. Ya, jadi loro. Itu hurufnya idgham bil gunnah itu loro. Loro dua, ya kan, sama ro. Jadi loro itu. Jadi ketika bunyinya gimana? Bila guna itu maksudnya apa? Dengung juga apa? Dimasukkan dengan berdengung atau enggak? Contohnya gimana? Ada yang bisa jelaskan? Jelasin ya. Contohnya gimana? Nun mati bertemu dengan huruf lam. Contoh ayatnya walakin la tak. Masa walakin lagi makna walakin lah. Nunnya nggak boleh dibaca. Jadi bacanya gimana? Dimasukkan ke huruf lamnya. Mana ada walakin la ta'lamun? Mana ada? Nggak ada. Jadi bacanya gimana? Laro, ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan loro ini, bacanya gimana? Dimasukkan nggak berdengung. Kalau ini kan berdengung seperti rohimu wadud. Nah itu kan dengung kan, didengungkan ke harokat ini, ya kan? Contohnya mana? Seperti mim masad, qaulum ma'ruf fi kitabim. Nah didengungkan ke sini. Tapi kalau ini nggak dengung. Tadi kan contohnya udah ada wa iyakun. Nah itu dengung kan, bukan wa iyakun gitu. Nggak boleh gitu karena dengung. Wa iyakun. Nah, bukan layaqdir, bukan gitu. Karena idgham bi gunnah itu dengung. Layaqdir. Nah kan dengung kan? Layaknya dengung. Kalau ini nggak dengung. Contohnya gimana?
idhar, dengung, ini nggak dengung. Nah, bacanya gimana? Milladunhu, nggak ada. Milladunhu itu nggak ada karena itu nggak dengung. Hah? Bukan. Nun mati atau tanwin bertemu dengan lam ro seperti apa? Min liqaih seperti mirrasu, bukan mir, nggak boleh gitu. Mirrasulillah gitu. La irroja'na kan cepet kan? Gak dengung. Kalau ketahuan la irroja'na pak, gak diteken. Nah kalau ini kan diteken. Seperti tadi mim malin mathalam ma, itu kan dengung. Tanwin bertemu mim. Seperti mawaddatan warahmah, nggak boleh mawaddatan warahmah, nggak boleh gitu sebenarnya karena ditahan di sini dengungnya. Mawaddatan warahmah. Nah itu kan kalau kalian lihat murotal Ammar ZA atau imam-imam Masjidil Haram, nggak mungkin dia bicara ini jelas. Jadi dengungnya itu di sini, di ayat, di huruf ini, ya kan? Seperti apa tadi? Wa iyakun, bukan wa iyakun, boleh gitu. Nah, tapi kalau yang idgham bila gunnah ini sebaliknya. Contohnya tadi mir rasulillah, kemudian raufur rahim, bukan raufur rahim, ghafurur nggak selesai kan ya, habis. Malal lubadat, nggak ada kan kayak gitu. Malal lubadat, cepat. Malal lubadat, cepat. Nah ini nggak, huruf ini ketika nun mati bertemu ini, ketika kalian sudah biasanya ada tasdidnya kan, di lam atau di ro-nya, langsung cepat. Nggak boleh kayak ini. Kalau ini kan ditahan di sini, didengungkan di sini maksudnya, ya kan? Ya seperti saya jelaskan tadi. Kemudian yang berikutnya iqlab. Nah, iqlab itu apa hurufnya? Hurufnya ba. Contoh bunyinya gimana? Nun mati atau tanwin bertemu ba, itu contohnya bagaimana? Contohnya bagaimana? Ini contohnya gimana? Contoh ba. Nun mati atau tanwin bertemu ba, itu bacanya gimana? Gerak cepat ya. Min ba'di ma, bener nggak saya baca tadi? Hah? Saya bilang benar. Berarti salah ya? Saya kan bilangnya tadi min ba'di ma. Ada nggak bilang kayak gitu? Hah? Nah itu contohnya. Min ba'di ma, bukan min. Biasanya sih kalau di ayat Al-Quran itu ada mim kecilnya ketika bicara tentang iqlab ini tadi. Contohnya kemudian ada ayatan bayyinah. Biasanya kalian bacanya gimana? Baca iqlab. Jadi didengungkan dengan bunyi dengan bunyi mim.
Biasa. Nah, ini jelas, ini jelas ditahan, jelas. Jadi bacanya gimana? Ayatan bayyinah. Biasanya kalau di ayat Al-Quran itu ada ininya di sini. Ya kan? Ini kan Al-Quran yang sudah modern. Tapi kalau kita bicara Al-Quran zaman dahulu kan gak ada harokatnya. Apalagi tanda baca kayak gini, gak ada. Berarti kayak gini kan sudah bisa baca kan? Gak perlu saya tulis meme-nya. Ya kan? Nah, kemudian ada anbiuni. Nah, ya kan? Itu sama. Kemudian min ba'di tulisannya gitu. Nah, kan? Nah, jadi ini biasanya mim di sini. Gak boleh baca min bukan mim. Ya kan? Bunyinya mim iklab itu, bukan bunyinya nun. Dengungnya bukan dengung di sini. Bukan dengung di sini atau dengung di sini enggak. Akan tetapi dibaca dengungnya bunyi mim. Mim ba'di ma. Kemudian sami'un basir. Itu kan tanwin. Ya kan, sami'un basir. Ya kan? Jadi bukan sami'un basir, bukan sami'un basir. Karena tanwin bertemu ba, wajib dibaca iqlab. Oke, kemudian ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi ini apa namanya? Hurufnya apa saja? Apa aja hurufnya Pak Eko? Kau udah ngantuk ya? Hah? Hurufnya apa aja kalau bicara ikhfa hakiki? Ikhfa itu apa sih ikhfa itu? Samar. Dengung nggak? Nih bingung kalian. Dengung nggak saya tanya? Dengung tipis. Apa? Dengungnya disamarkan. Ya kan? Contohnya gimana? Coba tuliskan huruf ikhfa. Si siapa namanya? Noval. Maju. Huruf ikhfa. Kamu hafal kan? Hafal nggak? Coba. Kamu katanya pernah mondok lama. Nah, tulis di sini nggak apa-apa. Huruf ikhfa. Ta. Fa. Apa? Jim, bener. Terus? Bener. Dal. Bener. Ro apa sih? Za. Aman. Oh, Za kayak gini tulisannya. Iya, kalau kayak gini jelek tapi. Hah? Tanya gontor. Oke, Za terus. Sin. Langsung kelapiin dia. Shin, bener. Sot. Ya. Good. Contohnya apa? Saya tanya kepada Noval. Contohnya apa kalau tanwin atau non mati dan tanwin ini ketemu dengan huruf ini? Contohnya apa? Tulis di situ. Contohnya apa? Contohnya apa? Wa anta hillum. Boleh. Saya nih gimana? Tulisannya gimana tulisannya?
Hah? Boleh. Seko. Tanwin kayak gini tulisannya. Ini Tanwin kayak gini tulisannya. Kacau nih. Si kamu lagi kasmaran ya. Nah, Kamar love. nah ya. Love. Biha dan dalnya kok kayak gini ya? Aku macet aku tahu. Jadi kontrol. Ya udah asli dikira yang mana yang asli dikira. Ada yang pernah di Asidikiyah? Asidikiyah mana? Hah? Jakarta. Asli Jakarta. Mana jadi? Nah, good. Nah, good. Terima kasih. Jadi ini katanya Hamzah bertemu apa ini? Normatif bertemu? Tak. Bener. Jadi ini dengungnya ketak. Wa anta. Bukan wa anta. Bukan itu. Dengungnya ketak. Contohnya juga ada andada, dengungnya keda. Nunnya keda itu. Karena samar, dengungnya itu keda. Disamarkan keda. Kemudian kismatun diza kismatun donya kismatun di rihan bukan rihan soro tanwin bertemu sor bukan rihan soro bukan. Kemudian ada ghafurun syakur. Kemudian nafsan zakiyah, nafsan nunnya keza, tanwinnya keza. Kemudian ada munzirun, nah nunnya kezal ini. Ya kan? Santrinya Pak Yai Muhaimin Iskandar nggak bisa kayak gini, parah. Ya kan? Ya kan? Berarti ini termasuk dasar ini. Berarti kalau di pelajaran pesantren kelas 1 mungkin ya. Kelas 1 udah. Kalau nggak bisa kalian wajar kalian menjalani kalau udah gede. Ya kan? Kalau udah pernah pondok. Oke, ini ada yang belum paham di sini. Ikhfa hakiki ini hurufnya ini. Iqlab ini. Nah ini idgham bi gunnah. Ini enggak ini dengungnya ke harokat ini. Ini dengungnya ke harokat ini. Kalau ini enggak dengung. Langsung dia masukkan ke sini suaranya. Nah, kalau ini bunyi mim. Kalau ikhfa hakiki dengung dan disamarkan ke harokat ini. Ya kan? Kalau ini baru jelas. Oke. Saya tanya kepada Zayan, contoh seperti idgham bi gunnah itu apa sih? Iya, normatif terserah. Mau dari ya, non atau waw. Ketika huruf ini bertemu dengan ini gimana bertanya? Contohnya. Yang benar. Baru saya jelaskan tadi. Idgham bi gunnah. Contohnya gimana? Ama yang tasal itu bukan. Emang aman tulisannya. Di kamu tuh di
kesalahin temanmu, kamu jangan percaya temanmu. Kamu punya keteguhan sendiri. Kamu harus independensi. Bukan wa may, bacanya yang kayak gitu. Wa may yuk, kamu tahan di situnya, dianya. Ainnya mana? Main gimana? Hamzah apa ain itu yang pertama? Hamzah ya. Bima ma'in. Nah. Kalau yang ini ilm bila gunah contohnya gimana Mas Eko? Pakai versinya Habib ini berarti cerdas lagi. Contohnya nun mati atau tanwin bertemu dengan larong. Emang kamu baca Quran segitu banyaknya nggak apa-apa, nggak ada di situ. Baik. Nggak bisa baca dia. Pakai Iqra aja ya. Oh, pakai Quran temennya. Fasuqqal li ashabis sa'ir. Tulisannya gimana? Tulisannya di situ gimana? Kalau kita baca, maksudnya tanpa menggunakan ini loh, mentahannya gimana tanpa menggunakan itu bila guna maksudnya? Nah, dimunculkan. Fasuqqon. Asluhunya gimana? Aslunya sebelum kita masukkan idgham bila guna ini. Fasuqqan li ashabis sa'ir. Aslunya fasuqqan li ashabin. Itu baru asluhunya. Asalnya sebelum kita masukkan idgham bila guna. Jadi tulisannya fasuqqan li ashabis sangir, bukan sangir, sair. Sangar terus jadi itu. Ya kan? Jadi fasuqqal dimasukkan ke sini. Nunnya dibuang, masukkan ke sini. Kan tanpa dengung. Nah, contohnya kalau iklab fil ardi ini cuma ada 4 orangnya. Cuma ada 4. Ini kalau ikhfa hakiki ini kayaknya udah nggak perlu diajarkan ya. Kalian udah sering ketemu, sering merasakan menjalin di ikhfa ini kan ya. Kayaknya nggak perlu dijelaskan. Kayaknya udah makan tiap hari ikhfa itu kalian. Ya kan? Oke, paham ya semua. Nanti kalau kalian harus latihan di luar pertemuan kita, di luar majelis ini kalian harus tetap latihan. Jangan hanya di majelis saja kalian belajar tentang tajwid, belajar tentang makharijul huruf. Di luar sini kalian harus belajar. Oke, berikutnya cukup sampai di sini aja.